One, two, three. Oke, baik, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kristus ada di tengah-tengah kita. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari antara mazhab Yahudi yang ada di zaman Tuhan Yesus. Memang mazhab ini tidak pernah disebutkan di dalam kitab Injil khususnya, tapi bukan berarti karena tidak ada di kitab suci lalu dianggap tidak ada. Nah, ini makanya kita belajar supaya kita tahu bahwa kelompok ini ada di dalam dunia di antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru dan hadir juga di zaman Tuhan Yesus walaupun tidak disebutkan, yaitu kaum Eseni. Dan pada sore hari ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas berkenaan dengan kaum Eseni. Yang bisa Bapak Ibu lihat di slide berikutnya. 7 pokok bahasan itu antara lain yang pertama adalah tentang asal-usul daripada kaum Eseni. Yang kedua, bagaimana persebarannya. Yang ketiga, apa yang menjadi keyakinan mereka. Yang keempat, bagaimanakah praktik kehidupan mereka. Yang kelima, bagaimana syarat menjadi anggotanya. Yang keenam, seperti apakah kehancuran mereka. Dan yang ketujuh, berbagai perbandingan khususnya kepada sesama mazhab Yahudi dan juga dengan kekristenan. Nah, pertama-tama kita perlu mengerti dulu sebagai pendahuluan kita, apa sih kaum Eseni itu? Mengapa sih kita perlu tahu? Bukankah tidak ada di dalam Alkitab? Nah, justru karena tidak ada di dalam Alkitab, kita harus mencari tahu supaya kita mengerti bahwa mereka ini cukup mempengaruhi bagaimanakah dunia perjanjian baru, dunia di mana Tuhan Yesus itu ada. Oke, mazhab atau kaum Eseni, yaitu salah satu dari mazhab Yahudi yang hadir dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, dan mereka ini punya corak khas, yaitu unsur kebatinan dan spiritual yang begitu kuat. Jadi di antara mazhab Yahudi, mereka ini punya corak yang saya beri merah itu ya, kebatinan dan spiritual. Jadi di antara orang Farisi dan Saduki sebagai 3 mazhab besarnya, mereka ini yang memiliki corak yang unik dibandingkan dengan keduanya. Dan jumlah mereka saya dapatkan dari Philo, seorang Yahudi dari Alexandria, yang hidup juga sejaman dengan Tuhan Yesus, sejaman dengan rasul-rasul. Dia mencatat bahwa kaum Eseni itu ada sekitar 4.000 orang. Ya memang mungkin nggak banyak ya kalau dibandingkan dengan yang lain, tapi untuk salah satu mazhab dalam hal dunia keagamaan itu tidak bisa diabaikan. Dan Biblical Archaeology Society Staff pada tahun 2002 meyakini bahwa gulungan Laut Mati itu adalah karya dari kaum Eseni. Jadi kaum Eseni ini sangat terkait dengan namanya gulungan Laut Mati atau yang sering kita sebut sebagai Dead Sea Scroll dalam bahasa Inggris. Nah, itu sepintas tentang kaum Eseni, paling tidak Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi, oh seperti ini Pak. Kemudian bagaimanakah persebaran daripada kaum Eseni itu? Di sini ada beberapa poin yang saya dapatkan, beberapa sumber, nggak ada hanya di satu sumber. Yang pertama dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, yang mengatakan bahwa kaum Eseni ini tersebar di seluruh Yudea. Tetapi di seluruh Yudea itu, Plinius, seorang sejarawan Romawi yang bukan Yahudi, juga bukan Kristen, dia menyatakan bahwa menulis bahwa kaum Eseni ini bermukim dengan jumlah yang paling besar itu di sebelah utara En-Gedi, sebelah barat Laut Mati. Dan berdasarkan Biblical Archaeology Society Staff mengikuti Plinius, kaum Eseni itu mendiami suatu tempat yang disebut Qumran,
dataran tinggi di gurun Yudea di sepanjang utara Laut Mati. Di situ ada peta yang Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah peta Laut Mati, yang mana sesuai dengan deskripsi khususnya dari Plinius dan juga Biblical Archaeology Society staff, di situ Bapak Ibu bisa melihat Qumran itu bagian barat tapi agak ke utara, sesuai Plinius. Nah, di situ pusat dari kegiatan kaum Esseni. Nah, di Qumran sendiri itu mereka sudah membentuk suatu pemukiman yang mana kalau direkonstruksi adalah seperti ini. Yang pertama di situ yang paling kanan ya, yang A itu disebut aqueduct. Aqueduct itu kalau sekarang ya semacam tandon air lah untuk buat menyimpan air karena kan di padang gurun. Mereka butuh air yang mana air kan di padang gurun tidak selalu bisa didapatkan, mau sekarang bisa sekarang. Makanya mereka mungkin pas musim hujan mereka harus menampung itu. Pas air sungai meluap mereka harus menampung itu. Kemudian ada scriptorium, itu tempat penyalinan scripture atau teks-teks. Nah, terus ada potter's kiln, kitchen, dapur, assembly half and refectory, tempat berkumpul. Kemudian ada laundry, tempat cuci-cuci, tempat pembasuhan. Kemudian ada juga scroll cave. Scroll cave itu yang paling Bapak Ibu bisa lihat yang paling kiri agak ke atas. Itu ada di situ G. Nah, itu tempat menyimpan scroll. Jadi hasil salinan itu disimpan di situ malah, bukan disimpan di pemukiman tersebut. Nah, itu tentang bagaimana rekonstruksi pemukiman kaum Esseni di Qumran, yang mana mereka sudah punya suatu sistem pengaturan tata kelola atau manajemen di dalam diri mereka sendiri. Nah, berikutnya ada suatu video pendek di slide berikutnya, mungkin bisa minta tolong untuk disajikan. Nah, diklik aja. Nah, di situ. Jangan yang tanda panahnya, yang diklik di itemnya, jangan di panahnya, nanti malah keluar. Bukan di panahnya, di itemnya aja. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita melanjutkan dengan apa yang menjadi keyakinan, seperti yang tadi di bagian ketiga, poin ketiga, yaitu tentang keyakinan. Nah, catatan yang paling dapat dilihat bagaimanakah keyakinan orang Esseni, kaum Esseni itu dari tulisan-tulisan yang dia hasilkan. Yang mana yang pertama adalah tentang Imam Fasik yang ditulis di dalam suatu dokumen yang dinamakan Tafsiran Habakuk. Itu kodenya 1QPH. 1 itu artinya gua pertama, Q itu Qumran, P itu Peshat, artinya tafsiran, kemudian Hab itu Habakuk. Nah, di situ mereka menyebutkan adanya imam yang fasik. Karena dia hidup, orang Esseni itu hidup di masa ketika keagamaan Yahudi itu mengalami pergolakan. Nah, ciri-ciri dari imam fasik itu adalah yang pertama, orang ini sombong, meninggalkan Allah, dan mengkhianati hukum Taurat. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kaum Esseni itu benar-benar menjadikan hukum Taurat sebagai dasar dari kehidupannya. Itu yang pertama, ciri-ciri dari imam yang fasik. Yang kedua, imam fasik itu melakukan kejahatan terhadap orang-orang pilihannya dan guru kebenaran. Nah, guru kebenaran seperti apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Imam fasik ini memburu guru kebenaran, menyesatkan dia dan juga para pengikut setianya. Nah, cara menyesatkannya adalah salah satunya membuat mereka tersandung pada hari puasa dan Sabat. Karena Sabat itu adalah hari penting di dalam masyarakat Yahudi, dan hari-hari puasa juga adalah penting, khususnya puasa Senin dan Kamis. Maka imam fasik ini berusaha untuk membuat guru kebenaran dan para pengikutnya itu tidak bisa menjalankan apa yang
harusnya mereka lakukan pada hari-hari puasa dan Sabat. Dan imam fasik ini tidak pernah menyunatkan hatinya. Ini menarik, kata sunat hati. Ini keluar di sini. Makanya kita perlu tahu mengapa kita belajar kaum Esseni, karena mereka menggunakan istilah sunat hati. Yang mana Paulus pun juga menggunakan istilah sama, sunat hati. Walaupun dalam pemahamannya nanti kita bandingkan di bagian selanjutnya juga. Nah, itu tafsiran Habakuk. Yang kedua adalah namanya dokumen Damaskus. Dokumen Damaskus ini membahas tentang guru kebenaran yang tadi itu, More HaSedek. More itu guru, HaSedek, Sedek itu kebenaran. Kalau bahasa Arab sotik gitu ya. Itu ada di gua keempat Qumran, manuskrip nomor 271 bagian D. Berarti itu kalau 271 berarti dia banyak. Berarti jumlahnya banyak itu serpihan-serpihan. Dan D berarti dari dokumen 271 itu seperti tercapek-capek gitu. Oh, ada di sini yang akhirnya harus disatukan. Nah, guru kebenaran ini dikatakan sebagai imam besar yang sah. Jadi guru kebenaran ini harusnya yang menjadi imam, bukan imam fasik tadi. Guru kebenaran ini adalah seorang pembimbing umat, dan dia adalah seorang yang dimuliakan, sebab dia itu adalah orang yang paham hukum Taurat, dan dia adalah standar dalam pengajaran hukum Taurat. Dan guru kebenaran ini akan mengungkapkan kepada manusia hal-hal tersembunyi yang telah diputarbalikkan oleh para guru agama Yahudi. Jadi kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri guru kebenaran ini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang merasa akrab dengan ciri-ciri seperti ini. Kok rasanya mirip banget ya dengan yang dijelaskan oleh kaum Esseni, kok seperti menunjuk kepada Yesus. Di mana Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Tuhan Yesus juga menjelaskan, membuka tabir tentang apa yang ada di dalam hukum Taurat, yang mana sudah dimanipulasi oleh guru-guru agama Yahudi pada masa itu. Menarik kita belajarnya. Terus ada lagi dokumen yang disebut sebagai gulungan perang. Ini tersebar di beberapa tempat, ada di gua pertama dan di gua keempat. Ada empat bagian itu, tapi ada satu bagian yang cukup panjang, jadi 491 sampai 7 itu satu kesatuan, tapi terpisah-pisah. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik adalah gulungan perang ini, di dalam slide berikutnya, itu berisi tulisan apokaliptik. Jadi kalau bicara tentang tulisan apokaliptik, itu sudah harus kita pahami, itu adalah tulisan yang isinya tentang seperti nubuatan-nubuatan. Jadi tulisan-tulisan apokaliptik yang menggambarkan bagaimanakah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Itu ada di slide berikutnya setelah yang ini. Nah, ini menarik. Jadi ada kata anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Ini istilah yang sangat familiar juga di dalam kekristenan. Kita juga disebut sebagai anak-anak terang. Sementara ada satu juga disebut anak-anak kegelapan. Nah, dalam peperangan ini, kitab tersebut menjelaskan bahwa ada dua tahapan perang. Yang pertama, suku Lewi, Yehuda, dan Benyamin. Ini kan sisa dari kerajaan Israel Selatan. Serta suku-suku Israel yang tersisa melawan tentara Belial, Edom, Moab, Amon, Amalek, Filistin, Kitim itu Yunani itu. Dan Asyur. Nah, perang ini juga terjadi melawan orang-orang Israel yang telah melanggar perjanjian kudus. Dan perang kedua adalah melawan bangsa-bangsa kafir. Kedua belah suku Israel akan dipersatukan, bangsa Israel akan menaklukkan bangsa-bangsa kafir. Ini tulisan-tulisan ini mirip sekali dengan kalau kita baca di dalam kitab Nabi-Nabi, 12 Nabi khususnya, bahwa kemenangan umat Allah, kejatuhan tadi itu Edom, Moab, Amon, dan sebagainya, mirip sekali dengan itu. Tulisan-tulisan yang berisi nubuatan. Jadi itu yang salah satu tiga utama yang menjadi keyakinan dari kaum
Esseni. Nah, setelah melihat bagaimanakah keyakinan mereka, kita juga perlu melihat bagaimana praktek kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kaum Esseni itu bukan kelompok yang sifatnya soliter, sendiri-sendiri, tapi mereka ada dalam suatu komunitas, atau mereka itu sebut komunal, kelompok komunal yang hidup bersama-sama dalam satu komunitas, hidup bersama. Dan ciri mereka juga adalah mereka kebanyakan hidup selibat, tetapi tidak menolak perkawinan. Jadi jangan menganggap, oh karena mereka selibat, jadi mereka anti terhadap perkawinan. Tidak, mereka tidak pernah menolak perkawinan. Kalau mau ada anggotanya yang menikah, silakan. Tapi mereka menghormati satu sama lain. Mau menikah terserah, mau tidak menikah juga terserah. Adalah lebih baik bagi mereka untuk tidak menikah, tapi bukan berarti melarang pernikahan. Nah, ini kan mirip sekali dengan yang kita juga temukan di dalam salah satu tulisan Rasul Paulus. Kemudian, dilarang mengucapkan sumpah. Mereka melarang bentuk sumpah demi apapun, apalagi demi bait Allah, itu tambah diharamkan bagi mereka. Bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi, demi kepala sendiri nggak boleh. Sumpah demi ini, demi itu nggak boleh. Apalagi demi bait Allah, tambah tidak boleh. Dan mereka melarang menyembelih hewan. Jadi mereka itu vegetarian. Mereka ini hidupnya tidak makan daging. Mereka lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan. Mereka makan biji-bijian, mereka makan gandum. Dan mereka melarang membunuh orang. Menyembelih hewan aja nggak boleh, apalagi membunuh manusia. Tetapi mereka membawa senjata hanya untuk perlindungan terhadap perampok. Jadi itu saja, tidak untuk berbuat jahat, hanya untuk perlindungan diri. Dan mereka ini saling melayani satu sama lain. Jadi menganggap bahwa dirinya adalah hamba dari sesamanya. Saya adalah hamba dari kamu, kamu juga hamba dari saya. Makanya saling melayani satu sama lain. Jangan ada orang yang menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Nah, ini menarik juga. Terus mereka sangat memperhatikan ketahiran diri, kebersihan diri. Tetapi menariknya bukan hanya kesucian jiwa, tetapi juga kebersihan tubuh. Nah, yang menarik adalah dalam menjaga kebersihan tubuh, mereka itu melakukan pembasuhan setiap hari. Makanya dalam beberapa tulisan, saya baca di dalam salah satu tulisan Bapak Gereja, mereka ini juga melakukan apa yang disebut sebagai hemerobaptis, atau dibaptis setiap hari, dibasuh setiap hari. Jadi dengan dibasuh setiap hari, itu mereka menjaga tubuh kita, tubuh mereka tetap bersih, tetap tahir. Bahkan kalau mereka, ada beberapa di antara mereka yang kalau tanda kutip bersentuhan dengan orang bukan golongan mereka, mereka ketika kembali mereka akan mandi dan mencuci baju mereka yang bersentuhan dengan orang yang bukan kelompok mereka. Nah, bagaimana menjadi anggota mereka? Jadi jangan harap bisa menjadi SNI karena sudah nggak ada kelompoknya. Nah, menjadi anggota mereka adalah mereka harus, orang baru itu yang mau menjadi anggota harus mengikuti pelatihan dan pembelajaran selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu mereka harus dilatih dalam apa? Menjalankan kehidupan yang suci, yang praktek-praktek tadi itu. Kemudian menjauhi hawa nafsu, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melawan kesucian hidup. Karena bagi mereka kesucian hidup itu sangat penting dalam hidup. Tidak ada yang lebih utama daripada kesucian hidup itu. Dan mereka harus memelihara tradisi suci mereka dalam hukum dan peraturan orang Esseni. Nah, setelah lewat 3 tahun pembelajaran itu, mereka baru bisa masuk ke dalam upacara penerimaan menjadi anggota penuh. Pertama, mereka harus melakukan pertobatan dan mengakui segala dosa mereka. Kemudian kedua, masuk ke dalam mikveh atau bejana pentahiran, istilahnya baptisan. Dan ini menarik karena kalau kita belajar kemarin dari yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, bahwa gereja purba pun orang yang bertobat mereka harus mengikuti pembelajaran dulu.
mirip sekali dengan itu. Dan barulah mereka dibaptiskan. Bahkan beberapa catatan kuno gereja purba menyatakan sampai 3 tahun juga. Mirip sekali dengan yang dilakukan oleh kaum Esseni. Nah, di gambar berikutnya kita bisa melihat bagaimanakah kolam mereka, kolam untuk migweh mereka, atau kolam untuk pentahiran setiap hari. Jadi mereka setiap hari masuk, nyemplung setiap pagi. Dengan masuk itu mereka tetap menjaga kebersihan tubuh mereka. Jadi mereka tidak hanya melihat kesucian secara rohani, tapi juga menekankan kesucian secara lahiriah. Nah, kaum Esseni itu seperti yang sudah dikatakan tadi, hanya bertahan sampai abad pertama Masehi. Karena apa? Setelah terjadinya perang Yahudi Romawi pada tahun 66 sampai 74, yang mana puncaknya adalah pada kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi pada masa Jenderal Titus. Orang-orang Yahudi kan semburat ke berbagai penjuru keluar dari Yerusalem, mereka lari ke gunung-gunung. Nah, pasukan Romawi mengejar sisa-sisa pemberontak Yahudi yang masih ada, dan mereka mencari sampai ke gunung-gunung. Dan akhirnya ya kaum Esseni sebagai orang Yahudi juga kena, gitu, karena dianggap sebagai bagian dari keagamaan Yahudi. Nah, perang Yahudi Romawi sendiri menewaskan lebih dari 1 juta orang Yahudi, atau sepertiga dari orang Yahudi yang ada di wilayah Romawi. Jadi jumlahnya yang meninggal itu nggak main-main dari perang itu orang Yahudi. Nah, penyerbuan Romawi mencari sisa-sisa tentara orang Yahudi itu akhirnya sampai kepada kaum Esseni. Karena Esseni sama Masada, kalau kita lihat peta tadi, Masada itu benteng terakhir dari pemberontak Yahudi, itu juga dekat, tidak jauh dari situ. Makanya Masada dihancurkan, Esseni pun juga dihancurkan. Di situ bisa kita melihat bagaimana gambar sudah tinggal reruntuhan, akhirnya kosong. Saya nggak tahu tuh gambar bangunan ini hancur seperti itu karena dihancurkan, atau pada waktu diserbu Romawi hanya orang-orangnya saja yang dibunuh, lalu bangunan mereka, kompleks komunitas mereka dibiarkan begitu saja, akhirnya hancur-hancur sendiri, hanya tersisa seperti yang ada di gambar itu. Silakan Atila ditunjukkan gambarnya yang ada di situ. Jadi tinggal seperti itu ya di dalam sekarang ini. Dan yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah bagaimana perbandingan kaum Esseni, khususnya dengan Farisi, Saduki, dan kekristenan. Supaya kita tahu perbandingannya bagaimana. Saya buatkan tabel supaya memudahkan Bapak Ibu untuk melihatnya. Nah, yang sebelah kiri itu kolom kiri itu indikatornya, pendukung tentang kehendak bebas, acuan kebenarannya, penafsiran Taurat, kebangkitan, kemudian tentang budaya asing, dan terhadap dinasti Hasmonean atau Hasmonaim. Di situ Farisi, Saduki, Esseni. Kalau Farisi pendukungnya rakyat, Saduki para imam dan bangsawan, para aristokrat. Kalau Esseni tidak diketahui pendukungnya sama, karena mereka terisolasi. Farisi sebagian besar menolak kehendak bebas. Mereka lebih percaya tentang takdir atau predestinasi. Sementara Saduki percaya tentang kehendak bebas yang mutlak. Esseni menolak kehendak bebas. Mereka juga seperti orang Farisi, percaya tentang takdir atau percaya predestinasi. Nah, tentang acuan kebenaran, orang Farisi percaya Taurat tertulis dan Taurat lisan, oral Taurat itu. Saduki hanya percaya Taurat tertulis. Esseni pun juga hanya percaya Taurat tertulis sebagai acuan kebenaran. Nah, tentang penafsiran Taurat, Farisi seimbang. Saduki literal. Esseni cenderung alegoris. Tentang kebangkitan, Farisi percaya kebangkitan tubuh dan jiwa. Saduki menolak. Makanya kita bisa baca ketika Tuhan Yesus, juga Rasul Paulus. Rasul Paulus bahkan tanda kutip mengadu domba antara Farisi dan Saduki.
Nah, kaum Eseni percaya kebangkitan, tapi hanya jiwa, tubuh enggak. Nah, dari sini kita bisa melihat ada sedikit bumbu-bumbu gnostik di situ, yang mana menolak tentang tubuh. Nah, tentang budaya asing, orang Farisi pilih-pilih. Artinya yang cocok diambil, yang menurut mereka nggak cocok, tidak. Saduki menerima semuanya. Eseni menolak semuanya. Jadi posisinya Eseni menolak, Farisi sebagian-sebagian, Saduki menerima. Dan terhadap dinasti Hasmonean, orang Farisi menolak orang yang menentang dinasti. Saduki menolak para imam bukan dari keturunan Sadok. Eseni hanya menolak Yonatan. Nah, ini yang Yonatan dianggap sebagai imam fasik tadi itu salah satunya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat di tabel tersebut bagaimanakah perbandingan Farisi, Saduki, Eseni. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara Eseni dan kekristenan. Ini yang menarik. Yang pertama adalah mereka meyakini Mesias. Tapi Mesias bagi mereka adalah Moria Sedek tadi itu, guru kebenaran itu. Kekristenan juga meyakini Mesias. Nah, sementara mereka juga memakai roti dan anggur dengan penghayatan yang juga ditujukan kepada Mesias. Tapi pemahaman Mesiasnya ingat berbeda. Mesias tadi dipahami oleh kaum ini sebagai guru kebenaran. Sementara dalam Kekristenan kita tahu Mesias mati dan bangkit. Jadi sudah beda ya. Mati dan bangkit yang satunya sebagai guru pengajar. Nah, keduanya, baik Eseni dan Kekristenan, sama-sama mempraktekkan penyangkalan diri. Kita diajar juga menyangkal diri Kekristenan. Tuhan Yesus pun mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak. Kekristenan dan Eseni mengajak kepada umatnya untuk melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu. Kita pun juga begitu, nggak cuma Eseni. Menekankan pertobatan sama-sama menekankan pertobatan. Tapi dasarnya beda, yang satu pada hukum Taurat, satunya kepada Kristus. Jadi di situ yang membedakan. Kemudian Eseni dan Kekristenan sama-sama menggunakan air dalam upacara pentahiran. Sama-sama mempraktekkan baptisan. Tetapi bedanya kalau di dalam Kekristenan itu baptisan itu sekali seumur hidup, sementara Eseni setiap hari dibaptis, hemarobaptis tadi itu. Atau kalau ketemu orang tanda kutip kafir, mereka membasuh diri juga. Jadi beda di situ ya, walaupun sama-sama menggunakan air, tapi ada perbedaan yang mendasar. Karena satu menekankan kebersihan jasmani juga sebagai bagian dari kebersihan rohani. Kemudian yang berikutnya, keduanya mempraktikkan selibat, namun tidak ada paksaan untuk itu. Kekristenan pun ada, kalau mau menikah silakan, tidak menikah pun silakan. Paulus pun di dalam suratnya juga mengatakan kepada janda-janda kan, aku lebih baik kamu tidak menikah seperti aku, maksudnya tidak menikah, tapi supaya tidak menjadi terbakar hawa nafsu ya istilahnya begitu, supaya tidak melihat kelemahan manusia yang tidak tahan bertara ya akhirnya silakan kalau mau kawin, tidak ada paksaan harus selingkuh tidak kawin atau kalau nggak menikah begini, kalau menikah begini, tidak. Nah, Eseni dan Kekristenan sama-sama menggunakan istilah anak-anak terang dan anak-anak gelap untuk menunjuk kepada kebaikan dan kejahatan. Tapi kalau di dalam kaitannya ini, anak-anak terang dan anak-anak gelap, itu terkait tadi dengan yang gunungan perang tadi itu, kitab apokaliptik itu. Sementara kalau kita anak-anak terang dan anak-anak gelap, itu menunjuk kepada status kita sebagai anak-anak Allah, bukan kaitannya pada perang. Perang secara fisik seperti yang tadi itu diyakini di dalam kitab-kitab apokaliptik mereka. Kita harus melihat ya apa secara tepat. Kemudian Eseni dan Kekristenan sama-sama menolak dan mengutuk perceraian. Mau selibat silakan, tidak menikah menikah pun silakan, tapi perceraian itu dicelah, dikutuk. Artinya apa? Perceraian itu buruk citranya di
baik di dalam kekristenan maupun di dalam kaum Eseni, hal yang tidak patut terjadi di antara mereka. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita belajar sepintas tentang kaum Eseni, sekalipun tidak ada di dalam Alkitab, tetapi perlu kita pelajari karena banyak hal-hal yang tanda kutip kalau kita lihat perbandingannya dengan kekristenan khususnya itu serupa. Walaupun titik pijaknya dan pemahaman teologinya berbeda. Tapi dari sini kita bisa tahu bagaimanakah salah satu dari mazhab Yahudi ini mungkin dapat dikatakan kalau memberikan sumbangan ya enggak sih, bukan ya, karena teologi kita bukan mengikuti teologi Islam, tapi mungkin pola-polanya mirip, walaupun secara teologinya berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sore hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Terima kasih Tuhan.